Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu melalui renungan firman Tuhan pada saat ini. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, atas segala kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi kami sepanjang 1 minggu yang lalu, dan Tuhan juga sudah memberkati hidup kami, memberkati kesehatan kami, memberkati dengan berkat-berkat, memberkati kemenangan demi kemenangan dari setiap masalah dan pergumulan. Pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon pertolongan dan urapan kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan kita pada pagi ini terambil dari Mazmur 3. Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Renungan kita pada pagi ini saya berikan judul Aman dalam Perlindungan Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seperti yang sudah kita ketahui, situasi pada saat sekarang masih dalam suasana yang sangat sulit, sangat berat. Orang berusaha untuk mencari di mana tempat yang aman, mencari di mana tempat yang tenang, nyaman bagi kehidupannya. Itu sebabnya banyak orang berusaha untuk mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Manusia sering sekali diliputi oleh begitu banyak rasa khawatir, rasa takut dalam hidupnya. Begitu dominannya kekhawatiran itu sampai-sampai membuat orang tidak lagi mampu menikmati indahnya hidup yang dianugerahkan Tuhan baginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud pun pernah mengalami sebuah masalah yang sangat berat dan membuat dia sangat sedih dan khawatir. Seperti apa yang dia ungkapkan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tadi. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana ungkapan isi hati Raja Daud itu bahwa dia sedang mengalami satu pergumulan yang begitu berat. Tapi kita lihat dalam Mazmur ini, Daud dengan jelas mengungkapkan kepasrahannya kepada Allah sebagai tempat dia berlindung, tempat dia bergantung dan berharap. Padahal saat itu dia sedang menghadapi keadaan yang luar biasa sulitnya. Ada tantangan, ada masalah yang begitu berat.
dapat dibayangkan betapa terpojoknya Daud. Dia terpukul sekali karena harus menghadapi pemberontakan Absalom, anaknya sendiri. Di mana Absalom ini berambisi untuk merebut takhta kerajaan Daud. Seperti dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 itu menjelaskan Absalom berusaha untuk mendapatkan kedudukan sebagai raja, menggantikan ayahnya dengan cara yang tidak benar. Sungguh ini merupakan satu tekanan yang luar biasa yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Tapi sekalipun begitu suramnya kenyataan yang harus dihadapi Raja Daud, Daud yakin bahwa dengan kehadiran Allah ada selalu dekat dia. Maka dia yakin hidupnya akan selalu tenang. Itu sebabnya dia mengatakan aman dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana Daud bisa memiliki keyakinan dia akan mendapatkan keamanan dalam perlindungan Tuhan? Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Raja Daud tahu kepada siapa dia harus berseru, kepada siapa dia harus memohon. Pada waktu dia mengalami pergumulan, waktu dia mengalami persoalan, dia tahu kepada siapa dia harus mengadu. Ini adalah Mazmur ratapan seperti dalam ayat 2 dan ayat 5 itu. Dalam ayat 5 dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dalam ayat yang kedua, ya Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia mencari pertolongan kepada Tuhan. Daud berteriak mengadu dan memohon kepada Tuhan. Ini juga merupakan gambaran tentang bagaimana kesulitan yang sedang dihadapi oleh Raja Daud itu begitu berat. Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini memang penuh dengan pergumulan. Dan karena pergumulan adalah bagian dari hidup, dia mau menerima keadaannya dan bersedia menghadapi realita hidup itu. Bapak Ibu, ini yang harus kita pelajari. Kita harus menyadari bahwa memang hidup ini banyak sekali tantangan. Kita menjadi orang Kristen bukan berarti kita luput dari masalah. Kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang percaya, bukan berarti kita bebas dari setiap masalah dan pergumulan. Tetapi ingat, terkadang Tuhan membuka keran-keran pergumulan dalam kehidupan kita, supaya kita lebih dewasa, supaya kita terus mengandalkan Tuhan, supaya kita terus berseru kepada Dia, memohon pertolongannya. Karena itu kenalilah siapa tempat kita berharap, kepada siapa kita mengadu dalam hidup ini. Jangan mengandalkan kekuatan kita, hikmat dan akal kita. Jangan mengandalkan sedikit pun hikmat kemampuan kita untuk mengatasi masalah. Datang dan cari Tuhan, berserulah kepada Dia, mohon pertolongan daripadanya. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mendapatkan aman dalam perlindungan Tuhan? Yang kedua, Tuhanlah sumber perlindungan kita. Jadikan Tuhan itu sumber perlindungan kita. Dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat Raja Daud menyadari bahwa Allah adalah sumber perlindungannya. Allah itulah tempat dia bernaung, yang selalu membesarkan hatinya dan memberikannya kekuatan,
Itulah yang membuatnya mampu bertahan dan tetap menikmati hidup. Walaupun seolah-olah seakan-akan tidak ada lagi harapan. Perhatikan ada kata perisai di situ dalam ayat yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kata perisai ini mengacu pada perlindungan Allah. Bagaimana Tuhan itu tempat dia berteduh, tempat dia bersembunyi, ya, bernaung. Jadi Tuhan itu perisai, tamengnya untuk dapat menghadapi musuh-musuhnya. Inilah keyakinan Raja Daud, sehingga dia mengatakan saya aman dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber perlindungannya. Dia percaya bahwa Tuhan selalu melindungi dia. Hal itu yang membuat Daud merasa tenang dalam kehidupannya. Ayat yang kelima dia katakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tuhan menjawab dia. Tuhan mendengar seruannya. Tuhan mendengar apa yang menjadi pergumulan Daud. Karena dia menjadikan Tuhan itu adalah perlindungannya, pengharapannya. Jadikan Tuhan tempat kita berlindung dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita mulai merasa lemah. Kadang-kadang kita sudah mulai merasa sedih, khawatir dan pergumulan ini. Tapi ingat, Tuhanlah sumber perlindungan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam ayat yang ke-6 sampai 9. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan keamanan dalam perlindungan Tuhan. Yang ketiga, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Jadikanlah Tuhan itu sumber pertolongan kita. Itulah sebabnya kita bisa melihat di situ bagaimana Raja Daud mengekspresikan ketenangannya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dia katakan, membaringkan diriku. Aku membaringkan diriku lalu tidur. Ingat, ini membuktikan bagaimana dia tidak takut, tidak khawatir terhadap masalah dan pergumulan yang dia hadapi. Aku membaringkan diriku lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut dalam ayat yang ke-7. Tuhan telah memukul, mematahkan orang-orang fasik. Musuh-musuhnya telah dikalahkan. Karena Tuhan sumber pertolongannya. Daud menaruh dirinya kepada Allah, bukan kepada senjata-senjatanya. Dia sungguh menyadari bahwa pertolongannya hanya ada pada Tuhan, bukan pada pasukannya. Walaupun kita melihat di atas kertas sesungguhnya, Raja Daud pasti mampu mengatasi pemberontakan anaknya. Tapi dia tetap berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Sehingga dalam ketertekanannya, dia mampu mengatakan betapa tentramnya hidupnya. Betapa tentramnya tidurnya, dan tak sedikit pun dia gemetar menghadapi musuhnya. Aku membaringkan diriku, lalu tidur. Indah sekali. Dia tidak takut, tidak khawatir
dikala dia menghadapi persoalan dan masalah. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia harus memohon pertolongannya. Tuhanlah sumber pertolongannya. Daud yang begitu perkasa dan hebat dalam berperang, dia tidak mengandalkan usaha dan upayanya sendiri, tetapi dia tetap memerlukan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Ayat 8 dan 9, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Luar biasa, sekalipun sesungguhnya dia sanggup bisa mengatasi dan dengan pasukannya bisa mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi dia katakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, iya Engkau telah memukul, Tuhan telah mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dan dia tutup dengan ayat yang 9, dari Tuhan datang pertolongan. Indah sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang selalu berharap kepada Tuhan. Ingatlah, hidup ini memang penuh dengan masalah dan tantangan. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Itu sesuatu yang nyata. Tapi ingat baik-baik, jangan lupa berseru kepada Tuhan. Cari Tuhan pada waktu kita mengalami masalah dan pergumulan. Jadikan Tuhan itu sumber perlindungan kita. Jangan berharap kepada kekuatan kita. Jangan berharap kepada apapun yang kita miliki. Tuhanlah satu-satunya sumber perlindungan kita. Tuhan sumber pertolongan kita. Bukan hanya sebagai perisai, tetapi menjadikan Dia pertolongan kita. Dia sanggup menolong kita dalam segala situasi apapun juga. Berharaplah, percayalah akan pertolongannya. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu pada pagi ini, mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, bahwa kami tidak perlu takut sekalipun ada masalah, ada pergumulan. Karena kami akan mendapatkan keamanan, aman dalam perlindungan Tuhan. Setiap orang percaya, setiap anak-anak-Mu mengalami keamanan karena Tuhan yang melindungi kami. Buatlah kami semakin yakin seperti sikap Raja Daud yang memiliki keyakinan akan keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Hidup ini memang penuh dengan masalah dan tantangan. Itu sebuah kenyataan. Tapi kami mau berseru kepadamu, memohon kepadamu. Tolonglah kami Tuhan. Kuatkan kami yang lemah. Hiburkan kami yang susah. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang mengalami masalah Tuhan memberikan jalan keluar. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah seluruh umat-Mu. Tuhan, Engkaulah sumber perlindungan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.